Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan rencana itu akan digenapi ketika kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi. Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak bisa ngerti kehendak Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan seperti yang Tuhan mau kalau hidup kita ini belum beres. Kita belum berdamai dengan diri sendiri. Kita akan selalu diperhadapkan selama kita tinggal di bumi ini, diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang menjengkelkan, orang-orang yang melukai. Bahkan ada beberapa orang diperhadapkan dengan pasangannya yang selalu melukai, pasangan yang hidupnya tidak benar, hidupnya tidak kudus, hidupnya selingkuh, punya istri simpanan dan lain sebagainya. Kita selalu diperhadapkan dengan kejadian-kejadian yang menyebalkan, kejadian yang tidak enak. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kalau kita ini nggak dewasa di dalam Kristus, kita akan terluka dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Berapa banyak orang terluka ketika dia belum dewasa secara rohani, ketika menghadapi banyak kejadian dalam hidupnya, dan responnya salah, sehingga menimbulkan luka. Batinnya terluka karena pelakuan orang lain, karena sikap orang lain, karena tindakan orang lain. Dan harusnya kita semakin dewasa di dalam Kristus, kita bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kalau kita ini bisa mengendalikan diri kita dengan baik, ini kuncinya harus dewasa di dalam Tuhan. Kalau semakin kita dewasa, kita semakin bisa bertindak, bersikap, mengambil keputusan seperti yang Tuhan mau. Ini tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kita nggak dewasa secara rohani. Makanya dibutuhkan setiap orang percaya harus dewasa secara rohani. Supaya apa? Dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Dia bisa menjaga hatinya dengan baik. Banyak orang diperhadapkan dengan masa lalu yang buruk. Mungkin waktu kecil dilecehkan, ditolak dari kandungan, tidak diinginkan lahir. Yang dulunya papanya pingin anak laki-laki, nggak taunya lahir perempuan. Itu pun sudah tertolak loh. Mungkin hasil dari aborsi yang nggak jadi, akhirnya lahir, tetap lahir. Itu pun lahirnya jadi anak tertolak. Bisa juga karena sex before married, hamil di luar nikah. Akhirnya apa? Anak itu juga lahir tertolak. Bisa juga dibesarkan dari keluarga yang cerai. Orang tuanya nggak peduli, nggak pun dapat kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Ini banyak anak-anak yang nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Dicuekin, mungkin papanya sibuk, mungkin papanya sibuk kerja, atau mungkin orang tuanya cerai, ribut terus sehingga tidak dapat kasih sayang orang tua. Ini membuat luka di dalam batin. Banyak kejadian-kejadian masa lalu yang membuat batin seseorang itu terluka. Kalau batin orang itu luka dan sampai ke bawah sampai tua dan belum disembuhkan, itu akan jadi trouble. Dia bergaul dengan siapapun akan terjadi masalah. Selalu akan terjadi masalah. Selalu akan ribut, gegeran karena hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Karena apa? Jiwanya belum sembuh. Orang itu kalau jiwanya belum sembuh selalu bikin trouble dengan orang lain. Ada orang yang sudah menikah, dulunya sebelum nikah baik-baik, setelah menikah dapat pasangan yang menyebalkan, pasangan yang nyakitin, selingkuh, main perempuan, atau istrinya yang selingkuh, kalau enggak lakinya yang selingkuh. Selalu melukai. Dan ini kalau enggak disembuhkan akan membuat luka yang di dalamnya. Kita mungkin sudah nikah, nggak cerai sekalipun, tapi perlakuan pasanganmu itu selalu menyakitkan. Ngomong yang nyakitin, ngomong yang melukai. Itu pun juga membuat luka. Luka yang ditimbulkan oleh orang lain yang menggores di dalam batin kita ini, kalau tidak disembuhkan akan semakin parah. Akan semakin begitu melukai, begitu menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang belum sembuh dari luka masa lalu, sehingga dia melakukan hal yang jahat. Orang itu kalau pernah disakitin, dilukain orang lain, dia belum sembuh, dia akan selalu melukain orang lain. Ya omongnya ketus, omongnya nyakitin. Ada trauma masa lalu. Coba lihat sebentar di Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Orang sakit hati itu penglihatan itu tidak bagus. Tidak bagus. Di Mazmur 31 ayat 9, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Orang yang sakit hati, orang yang punya luka batin, sesak. Jalanin hidup itu nggak bahagia. Selalu tertekan
karena pernah dilukai, pernah disakitin, pernah mengalami tekanan, pernah tertolak, pernah diperlakukan buruk orang lain. Nyesek rasanya. Jalani hidup itu nggak plong. Bagaimana mungkin orang kayak begini ngerti kehendak Tuhan? Bagaimana orang kayak begini berjalan dalam ketepatan ilahi? Wong dirinya aja sesek, dirinya aja stres, dirinya aja bingung, hidupnya nggak merdeka. Bayangin, kasihilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Orang yang sakit hati, penglihatannya tidak jelas. Matanya tidak jelas bisa melihat dengan baik. Orang yang terluka batinnya, orang yang pernah disakitin di masa lalu dan belum disembuhkan, hidupnya nyesek, hidupnya nggak bahagia. Mukanya terlihat dari mukanya. Jalani hidup rasanya tertekan sekali. Dan itu harus dibebaskan loh. Kalau itu nggak dibebaskan dan itu nggak didamaikan, itu belum merdeka orang itu. Penglihatannya menjadi rabun, sehingga melihat segala sesuatu tidak jelas. Sekarang buka di Ratapan 5 ayat yang ke-17. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Orang yang pernah dilukai, orang yang pernah simpan sakit hati, karena perlakuan orang lain, karena sikap orang lain, karena dulu pernah ditolak dari orang tuanya, nggak diinginin lahir mungkin, hidup dari keluarga broken home, punya pasangan yang melukai dan menyakitin, jadi trauma hidupnya, nggak bisa melihat dengan kacamata iman, penglihatannya kabur. Orang kalau penglihatannya kabur nggak bisa memandang ke depan dengan baik. Orang yang matanya kabur tidak bisa ngerti tujuan Tuhan. Bagaimana janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupannya, matanya aja kabur nggak bisa melihat apa-apa. Seringkali orang yang matanya kabur itu nabrak-nabrak. Kalau nyetir selalu bikin trouble. Kalau nggak nabrak melukai orang lain. Selalu orang yang matanya kabur ketika pemandangannya nggak bagus pasti tersandung, pasti terluka. Terus-terusan. Dan itu yang membuat rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Makanya apapun yang terjadi hari ini, engkau sedang sakit hati, luka, trauma masa lalu, beres, datang kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Serahkan semuanya penuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan sendiri bikin pemulihan dalam hidup. Apapun yang ganjel di dalam hati kita. Entah itu luka batin, entah itu sakit hati, entah itu jengkel, entah itu dendam. Kalau itu belum disembuhkan, akan menjadi borok. Borok itu semakin hari semakin parah, melukai. Berapa banyak orang yang hidup karena sakit hati, karena pernah dilukai oleh orang lain, ini perempuan yang pernah dilukai laki-laki, memandang semua laki-laki itu jahat. Ada orang yang melihat orang tuanya kawin cerai. Mungkin orang tuanya nggak setia, anaknya nggak mau nikah. Kenapa? Takut ngalami hal yang sama. Ada orang-orang yang trauma masa lalu, apapun namanya. Kalau itu belum disembuhkan, akan menjadi penghalang. Akan menjadi penghalang Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hidup dengan luka batin dan belum disembuhkan. Pandangannya kabur, nggak bisa melihat jelas tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jalannya sempoyongan, jalannya sering sekali jatuh dan tersandung. Hidupnya selalu jadi batu sandungan bagi orang lain. Ini orang kayak model kayak begini nih ya, diperhadapkan dengan siapapun pasti ribut dan gegeran. Pasti berantem. Kalau kita ini diperhadapkan dengan siapapun, bertemu dengan siapapun ribut. Nggak di gereja ribut, nggak di persekutuan ribut, nggak di komunitas ribut, nggak di kumpulan ibu PKK ribut, nggak di lingkungan RT RW ribut. Artinya ada yang salah di dalam hatimu dan perlu dipulihkan dan perlu disembuhkan. Apalagi kalau orang tuh ngomongnya negatif, terus jelek, terus ngomongnya sesuatu yang penuh dengan ketakutan, itu orang pernah trauma. Orang yang trauma masa lalu dan belum disembuhkan selalu dihantui dengan ketakutan. Takut ini, takut itu. Ada orang yang pernah dilukai di masa lalu dan belum disembuhkan. Biasanya orang itu cerewet, bawel, suka ngeritik, suka menghakimi. Orang-orang yang kepahitan biasanya menghakimi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan orang yang kepahitan dengan hamba Tuhan. Orang yang kepahitan dengan hamba Tuhan selalu jelekin hamba Tuhan, ngeritik hamba Tuhan. Kalau ngomongan kita itu negatif tentang seseorang, pasti kita ini pernah dilukai masa lalu dan belum disembuhkan. Kalau kita ini suka ngeritik, suka menjelekkan, suka merendahkan orang lain, lu jangan-jangan kamu tuh punya luka batin yang belum disembuhkan. Sehingga kamu coba membela, memproteksi dirimu dengan menjelekkan orang lain.
Ada orang yang mindernya bukan main. Ada orang-orang yang minder. Kenapa kok bisa minder? Karena dulu pernah ditolak. Nggak pede, ditolak dari keluarganya, ditolak dari lingkungannya, ditolak dari komunitasnya, sehingga tidak punya rasa percaya diri. Kalau nggak punya rasa percaya diri, jangan-jangan ada luka di dalam batinmu yang perlu dibereskan. Entah itu trauma masa lalu apa, harus dikoreksi. Kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan mengkoreksi selalu orang lain. Kalau kita ini terbiasa mengkoreksi orang lain, kita lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Ujungnya apa? Jangan-jangan kita yang ngidap sakit penyakit. Batinmu sakit, jiwamu sakit, dan belum dipulihkan. Nih, Mazmur 31 ayat 9. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku. Sesek. Orang yang tertekan, hidupnya nggak merdeka, selalu dikuasai dengan ketakutan, bingung, stres, panik, ngomongnya ketus, nyakitin, melukai, suka merendahkan orang lain, selalu curiga dengan orang lain. Ini jangan-jangan orang pernah trauma ini. Ini jangan-jangan orang ini hidupnya nggak merdeka ini, dikuasai, dibelenggu oleh masa lalunya. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Matanya penglihatannya nggak jelas karena sakit hati. Banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan luka batin dan sakit hati yang belum disembuhkan. Selalu mandangnya sesuai dengan pandangan dia. Pandangan dia apa? Ya pernah dilukai, pernah disakitin. Jadi memandangnya buruk, memandangnya jelek. Kalau pernah disakitin dengan bisnisnya, selalu curiga ketika mau buat bisnis baru. Ketika disakitin dengan laki-laki, selalu curiga dengan kalau laki-laki mendekatin. Pernah dilukain dan disakitin oleh hamba Tuhan, selalu memandang buruk hamba Tuhan. Karena pemandangannya nggak jelas. Kalau kita ini mandang dengan cara pandang kita sendiri, kita akan cenderung jadi orang yang tukang kritik. Kita akan cenderung jadi orang yang negatif, jadi orang yang merendahkan orang lain. Harusnya kita pakai kacamata ilahi, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita sendiri. Terus, meranalah jiwaku, jiwanya merana. Jiwa itu apa? Pikirannya, perasaan, kemauannya, kehendaknya itu merana. Nggak sejalan dengan Tuhan. Pikirannya selalu pikiran jelek, pikiran ini selalu pikiran yang buruk, pikiran yang negatif, penuh dengan ketakutan. Kehendaknya mau melakukan hal yang jelek terus. Pikiran, kemauan, dan kehendaknya tidak sejalan dengan Tuhan. Ini dikuasai oleh keinginan daging. Ujungnya apa? Setan ambil keuntungan. Akhirnya apa? Merana jiwanya dan tubuhnya. Tubuhnya pasti kena sakit penyakit, punya kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang pernah luka batin dan belum disembuhkan. Biasanya orang-orang kayak begini itu ngomongnya ketus, nyakitin, merendahkan, melukai, tajam. Tajam bukan memberkati, ngomong kebenaran, bukan, tapi melukai orang lain. Terus selalu ribut dan gegeran orang lain. Merendahkan orang lain, merasa dirinya paling benar. Kalau udah merasa dirinya paling benar, nanti kalau ditegur, dinasihatin, dia bikin proteksi dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Marah. Dengan apa? Nggak terima, bantah, dan lain sebagainya. Orang-orang kayak begini sebenarnya jiwanya sedang sakit dan perlu disembuhkan, perlu dipulihkan. Orang yang jiwanya sakit, kalau tidak dibereskan, dia akan selalu nyakitin orang lain. Siapapun itu. Ada pasangan hidup yang saling melukai. Saling melukai. Kalau engkau saling melukai, artinya engkau belum hidup di dalam Tuhan. Kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, artinya kita ngerti. Kita harusnya menjadi pengantara antara orang yang sedang sakit dengan Tuhan. Antara orang berdosa dengan Tuhan. Kalau engkau ngelihat pasanganmu sedang babak belur hidupnya, kacau, menyakitin, melukai. Mereka matanya sedang dibutakan. Matanya sedang dibutakan. Kita yang ngerti kebenaran harusnya memimpin dengan roh lemah lembut. Kita yang ngerti kebenaran harusnya membawa orang itu dalam kebenaran. Bukan malah kita ribut, ajak berantem, ajak geger, kita salah-salahin. Bukan orang itu malah bertobat, justru malah tambah parah. Berapa banyak dari kita ketika ngelihat pasangan kita bikin dosa, bikin pelanggaran, atau orang di dekat kita bikin pelanggaran dan bikin dosa, kita bukan malah bantu, tapi malah kita hakimi, kita tuduh, kita fitnah, kita jelek-jelekan, kita rendahin. Bukan dia bertobat, malah semakin parah. Justru hari ini, kalau kita melihat ada orang di sekitar kita yang sedang sakit, luka batin, trauma masa lalu, berkelakuan buruk, bersikap jelek, kita sebagai anak Tuhan harus ngelihatnya dengan kacamata rohani, dengan kacamata ilahi.
Bukan melihat dengan kacamata kita sendiri, kita hakimi, kita tuduh, kita rendahkan. Harusnya kita jadi pengantara antara orang yang matanya sedang dibutakan itu dengan Tuhan. Supaya kita ini menjadi terang, memimpin orang yang matanya sedang dibutakan untuk bisa melihat kebenaran. Kita hari ini yang ngerti dengar firman hari ini, kita ambil keputusan yang benar nih. Sekarang buka di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kenapa orang bisa melakukan pelanggaran? Bisa saja matanya dibutakan, bisa saja dia mengalami luka batin yang belum disembuhkan, bisa mengalami trauma masa lalu. Orang yang trauma dan luka batin yang belum disembuhkan selalu bikin trouble. Karena apa? Penglihatannya nggak jelas, selalu bikin masalah, selalu bikin dosa. Lihat anak-anak bapak ibu yang sedang trauma masa lalu, mungkin karena disakitin, dilukai mungkin. Ada orang-orang yang trauma karena perlakuan, pelecehan dan lain sebagainya itu. Hidupnya itu nggak tenang, jiwanya itu nggak tenang, jiwanya itu terguncang begitu rupa. Sehingga lebih banyak dia melakukan pelanggaran daripada hidup dalam kebenaran. Kalau orang yang pernah luka di masa lalu, apapun lukanya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan belum disembuhkan, trauma, pernah disakitin orang, belum bisa mengampuni. Kalau engkau belum bisa mengampuni, itu menjadi penyakit loh. Ujungnya apa? Sikapmu, kelakuan, karaktermu itu busuk dan jahat. Akhirnya bikin pelanggaran. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, kita yang hari ini dengar firman ini, kita yang rohani yang ngerti kebenaran firman Tuhan, kita tahu orang yang melakukan pelanggaran itu karena belum mengerti kebenaran, dia masih terbelenggu oleh kedagingan, terbelenggu oleh dosa, mata hatinya dibutakan. Kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kita harus pimpin ke jalan yang benar. Memimpin ke jalan yang benar. Dengan apa? Dalam roh lemah lembut, kita harus dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. Saya ketemu orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat. Merasa kalau orang kayak begini ya pernah dilukain ini pasti. Dan belum disembuhkan. Ngelihat orang lain salah semua. Kalau ngomong ketus dan kejamnya bukan menyakitin. Kita mau pimpin orang lain dengan ketus dan kejam. Gak peduli dengan perasaan orang lain. Ya bagaimana mungkin orang yang dipimpinnya bisa ngerti kebenaran. Alkitab ngomong, kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita harus memimpin ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita tidak akan bisa memimpin orang lain kalau kita ini belum merdeka. Orang yang belum merdeka dengan dirinya sendiri, belum berdamai dengan dirinya sendiri, masih simpan luka batin, sakit hati, jengkel, benci, dendam, dan trauma, orang itu masih terbelenggu. Bagaimana mungkin orang terbelenggu dan matanya masih kabur bisa menuntun orang dalam kebenaran? Tidak mungkin. Justru kita harus dimerdekakan dahulu. Justru kita harus mengalami kemerdekaan dahulu. Baru kita bisa memimpin orang yang jatuh dalam pelanggaran, yang hidup dalam pelanggaran kepada kebenaran. Makanya hari ini, engkau yang sedang trauma, pernah disakitin, pernah dilukai, sakit hatinya bukan main, trauma, punya masa lalu yang buruk dan jelek. Disakitin pasanganmu, mungkin dikasarin, ditinggal, dihianati, diperlakukan kasar dan lain sebagainya. Beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Hari ini datang kepada Tuhan. Serahin hatimu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan traumamu, luka batinmu, sakit hatimu. Kalau orang sakit hati, engkau harus lepaskan pengampunan. Sekalipun itu berat. Dan minta Roh Kudus berikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Supaya kita bisa melihat dengan kacamata rohani. Ketika ada orang yang kedapatan melakukan pelanggaran, kita yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Kenapa kok kita disuruh roh lemah lembut? Nggak boleh marah-marah. Supaya sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Banyakan kalau kita melihat pasangan kita melakukan pelanggaran, suamimu atau istrimu melakukan pelanggaran, bikin kesalahan, bukan dengan roh lembut, tapi malah marah-marah, teriak-teriak. Itu orang nggak akan berubah, justru malah sakit hati. Kalau ketika kita ini melihat orang lain sedang terluka, tersakitin, trauma, luka batin dan belum disembuhkan, kita jangan menghakimi. Justru kita memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut. Kalau kita menghakimin, kalau kita menuduh, kita memfitnah,
justru kita akan membuat tembok, sehingga orang itu yang pernah terluka tidak mau dekat dengan kita. Justru kita harus memimpinnya dengan roh lemah lembut, supaya kita jangan kena pencobaan. Kalau marah-marah ya kamu kena pencobaan. Kita ini kalau suka menghakimi orang lain, suka menuduh orang lain, dan ngomongnya selalu negatif dan jelek, ngomong yang buruk terus-terusan, ngomong yang jelek terus-terusan, artinya kita ini menghakimi. Kalau kita gampang menghakimi dan menilai buruk orang lain, jangan-jangan nih hatimu yang buruk sehingga kamu ngomong yang buruk. Sebab dari dasar hati keluar akan manifestasi ke mulut kita loh. Ucapan kita, perkataan kita ini keluarnya dari dalam hati kita. Nah, hati kita ini seperti perbendaharaan. Isinya apa? Kalau isinya itu firman, isinya kebenaran, hidup kita merdeka, hidup kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, menjadi orang yang merdeka, damai dengan diri sendiri, yang keluarnya firman. Tapi kalau dalam diri kita ini ada trauma, masa lalu, ada luka batin, ada kepahitan, akhirnya apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita itu tajam nyakitin orang lain. Cenderung kita malah merendahkan orang lain, menghakimi, menuduh, bahkan memfitnah orang lain tanpa merasa berdosa. Artinya jiwa kita belum sembuh, hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Hari ini kita mesti serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan. Tujuan untuk mendatangkan kebaikan kalau respon dan reaksi kita benar di hadapan Tuhan. Makanya jadi orang itu jangan gampang sakit hati. Berapa banyak orang terluka karena perkataan orang lain, dengan sikap orang lain. Selama kita tinggal di bumi ini, kita selalu bisa saja dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan dan menjengkelkan. Kadang ketemu orang yang melukai. Jadi sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai sikap hati kita ini salah di hadapan Tuhan. Kalau sikap hati kita ini salah di hadapan Tuhan, iblis akan ambil keuntungan atas hidup kita. Sekarang buka di Amsal pasal yang ke-12, ayat yang ke-16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Lu orang trauma, orang luka batin, orang kepahitan karena apa? Sakit hati. Karena apa? Mudah bereaksi. Ketika ada orang memperkatakan buruk, memperlakukan buruk, menjelekin, tidak menghormatin, dan kita merasa terluka, batin kita, perasaan kita akhirnya jengkel dan marah. Sebenarnya kita sudah bodoh menurut kitab Amsal. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Rileks aja. Orang berhak kok ngomong apapun juga. Orang berhak bertindak apapun juga. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti kebenaran. Dia nggak ngerti kebenaran. Namanya saja orang nggak ngerti kebenaran. Orang bukan hidup dalam kebenaran. Masih hidup dalam dosa. Tentunya dipimpin oleh roh jahat. Sikap dan tindakannya pasti seperti setan. Karena memanifestasikan pekerjaan setan. Kita yang ngerti kebenaran, kita yang tahu tentang kebenaran, kita harus bersikap seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, berkelakuan seperti Kristus. Jangan malah sakit hati, jangan malah marah, jangan malah terluka. Saya sudah ngomong berkali-kali, kekristenan kita itu harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah bisa dewasa kalau kita nggak pernah memiliki pergaulan, hubungan, keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Ini penting sekali. Bergaul dengan firman, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, memiliki kedekatan dengan Tuhan, itu akan membuat kita tuh dewasa. Lewat proses, lewat tekanan, lewat himpitan, lewat persoalan yang terjadi, ketika kita memiliki respon dan sikap hati seperti Tuhan bersikap, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Tuhan akan pulihkan. Tapi kalau orang itu ya ngalami proses, ngalami tekanan, ngalami himpitan, ngalami persoalan, diperlakukan buruk orang lain, dikata-katain orang lain, direndahkan orang lain. Tapi kalau orang itu sikap hatinya nggak benar di hadapan Tuhan, dia bisa terluka loh. Kalau luka itu nggak disembuhkan, bisa jadi kepahitan, bisa jadi luka batin. Orang yang hatinya terluka, orang yang batinnya terluka, dia akan selalu berusaha melukai orang lain. Dan orang ini modelnya gampang marah, gampang tersinggung. Kenapa gampang tersinggung? Dia tidak mau terluka lagi karena pernah dilukai. Alkitab Amsal ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Hidup kita tidak akan bisa memancarkan
kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau yang di dalam ini kotor, ini keruh. Bagaimana orang yang kepahitan dan luka batin, gampang marah, gampang emosi, bisa memancarkan kehidupan? Bukankah malah memancarkan kepahitan dan sakit hati, memancarkan kegelapan, sehingga sering kali malah melukai orang lain. Kita coba mau koreksi hati kita yang di dalam batin ini. Benar nggak sih sikap kita ini di hadapan Tuhan? Benar nggak nih tindakan kita ini selama ini? Jangan-jangan saya masih simpan luka di masa lalu. Jangan-jangan saya pernah simpan trauma di masa lalu. Ada orang-orang tertentu yang pernah diperlakukan kasar dan pernah dihianatin oleh pasangan hidupnya. Dia trauma. Dia begitu trauma. Kalau engkau begitu trauma dan sakit hati, artinya engkau nggak beres di hadapan Tuhan loh. Nanti ekspresinya dari kata-katamu bisa tajam dan ketus dan nyakitin orang lain. Hari ini kita mesti belajar, kita mau datang kepada Tuhan nih, mau berikan hati ini sepenuhnya. Jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan izinkan luka batin masa lalu. Kalau engkau masih luka batin, datang kepada Tuhan. Minta dipulihkan. Kalau engkau selama ini nggak dapat kasih sayang dari Bapa, dari orang tuamu, dari papamu, dari mamamu, sehingga kau hidup sendiri merana, sehingga kau gampang mudah sekali jatuh di dalam dosa. Ketika ada laki-laki merayu nih bagi yang perempuan, ketika ada laki-laki yang merayu memberikan perhatian, karena dulu nggak dapat perhatian dari orang tuamu. Orang tuamu begitu sibuk kerja cari duit, atau mungkin keluarga diri broker umum. Ketika ada laki-laki merayu, engkau mudah berikan tubuhmu dan tidur dengan banyak laki-laki. Bagi yang lelaki mudah sekali tidur dengan banyak perempuan. Karena sebenarnya engkau dapat pingin cari perhatian dari orang lain. Dengerin baik-baik. Kalau engkau coba cari perhatian dari orang lain, perhatian orang lain tidak akan pernah memuaskan hidupmu. Justru akan menjerumuskanmu. Tidak akan pernah memberi kepuasan di dalam batin kalau kita coba cari perhatian kepada orang lain. Datang kepada Tuhan. Minta dipulihkan Tuhan. Ada orang-orang yang pernah disakitin orang lain yang begitu rupa di masa lalu. Dan sampai hari ini pahit, ketus ngomongnya, tajam ngomongnya, selalu melukai, selalu merendahkan orang lain. Dengerin baik-baik. Serahkan hatimu sama Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi di masa lalu, serahin sama Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup. Suatu hari kau akan dipulihkan untuk memulihkan orang-orang yang pernah luka batin. Beres dulu di hatimu nih. Kalau engkau simpan kepahitan hari ini, benci dan jengkel sama pasanganmu yang pernah melukai batinmu, melukai perasaanmu, dan kau belum bisa melepaskan pengampunan. Dengerin baik-baik hari ini. Dengarkan baik-baik. Setan akan ambil keuntungan. Dia akan menguasai hatimu dan hidupmu. Tujuannya satu, dijerumuskan dan dibinasakan. Hari ini ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Ada orang-orang yang merasa nggak pede, nggak percaya diri. Karena nggak selalu ditolak oleh lingkungan, ditolak oleh keluarga. Saya dulu juga orang yang nggak percaya diri sama sekali. Karena saya dilahirkan dari keluarga sederhana dan kampung. Sekarang tinggal di kota besar. Tapi karena saya bergaul dengan Tuhan, saya memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dan saya bergaul dengan firman, Tuhan pulihkan. Sehingga saya berani ngomong dengan siapapun. Ternyata Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, panggil kita dengan spesial. Tuhan panggil dan tetapkan hidupmu menjadi orang yang spesial di pemandangannya loh. Surga tetapkan atas segala sesuatu hidupmu di masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bahkan bikin engkau secara spesifik dan tidak pernah ada duanya di muka bumi ini. Buktinya adalah sidik jarimu itu berbeda dan tidak pernah ada yang nyamain. Bahkan mukamu, sikapmu apapun juga berbeda dengan orang lain. Artinya engkau unik dan spesial. Kalau nggak percaya diri, engkau adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Serahin sepenuhnya kepada Tuhan. Damai dengan dirimu sendiri. Ada orang-orang yang pernah disakitin, dilecehkan, diperlakukan buruk orang lain, dan sampai hari ini masih trauma. Rasanya sakit kalau itu teringat dan terulang. Artinya hatimu belum sembuh, batinmu belum sembuh, jiwamu sedang terluka. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Yang mau sanggup memulihkan luka batin kita ini adalah Tuhan. Roh Kudus sendiri akan menjamah hidupmu. Dan saya berdoa hari ini Roh Kudus bekerja secara ajaib menjamah hidupmu dimanapun kau berada. Kalau kita ini belum sembuh dari luka-luka masa lalu, kita akan menjadi orang yang sakit-sakitan. Tidak heran orang yang pernah dilukai dan disakitin dan belum disembuhkan. Jiwanya merana, tubuhnya pun merana karena sakit, penyakit, dan penderitaan. Berapa banyak orang yang dilukain batinnya sampai simpan sakit hati, sampai trauma dengan luar biasa. Ujung hidupnya kena penyakit kanker karena simpan penderitaannya sendiri.
Sekarang kalau ada apapun juga datang kepada ceritain sama Tuhan. Tuhan yang ngerti isi hatimu. Dia tahu detail apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Serahin sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Jangan pernah simpen jengkel, jangan pernah simpen dendam, jangan pernah simpen sakit hati, jangan pernah simpen trauma. Hari ini kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan. Tuhan penuh kasih karunia. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menjamah. Dia sanggup membawa hidup kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Izinkan Tuhan meremukkan hatimu sampai kedalaman batinmu. Mulai lepaskan pengampunan. Orang yang pernah melukai dan menyakitin itu, ingat-ingat wajahnya. Memang sakit, minta Roh Kudus kekuatan secara untuk melepaskan pengampunan. Bebaskan hidupmu dari jeratan trauma masa lalu dan sakit hati di masa lalu. Tidak ada pernah ada gunanya. Kalau engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, engkau masih simpan sakit penyakit, engkau seperti menyimpan sampah, menyimpan bangkai yang busuk di dalam dirimu. Dan itu tercium keluar lewat tindakanmu, lewat sikapmu, lewat kata-katamu. Orang yang pernah dilukai, pernah disakitin, orang yang luka batin, trauma, itu tercium keluar. Dan manifestasinya mulutnya jahat, kelakuannya busuk, nyakitin, merendahkan orang lain, melukai orang lain. Hari ini harus sembuh. Minta kekuatan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan secara ilahi. Apapun yang pernah kau alami di masa lalu, datang kepada Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Tuhan akan bekerja dengan caranya ajaib. Tuhan akan sembuhkan hatimu. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Bahkan hidupmu akan dipakai menggenapi rencana Allah di muka bumi ini. Jadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Kembali cek hati kita masing-masing sampai kedalaman batin kita. Jangan gampang ngoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Jangan gampang menilai orang lain, nilai diri sendiri dengan firman. Sudah sepadan dengan firman belum? Sudah sejalan dengan firman belum? Sudah seperti firman belum apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan? Kalau belum, hari ini ambil keputusan untuk berubah, bertobat. Sungguh-sungguh minta Tuhan pulihkan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau lihat sampai kedalaman batin kami. Mungkin ada orang-orang yang terluka, dilecehkan, pernah diperkosa, pernah dilecehkan oleh orang lain, orang dekatmu. Pernah ditolak, tidak dikehendakin, dilukai, dihianati, ditinggal selingkuh, bahkan diperlakukan kasar dan buruk. Dikata-katakan yang merendahkan, melukai batinmu. Hari ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus, Engkau koreksi sampai kedalaman batin. Mau berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan ini. Tuhan, Engkau koreksi hati mereka. Engkau sendiri yang bekerja atas hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja. Saat ini kamu berdoa pengurapan ilahi turun menjamah setiap orang yang mendengar firman ini. Yang pernah luka batin, trauma, sakit hati. Tuhan namamu berdoa, mereka Engkau sendiri yang bekerja. Berikan kemampuan untuk mereka melepaskan pengampun orang-orang yang menyakiti dan melukai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Tuhan terus bawa kami ke dalam level kekudusan, kesucian. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Berjalan dalam perkenanan ilahi. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala hormat, pujian dan pengagungan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh biluri, suri, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Tuhan, kerjakan terus apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Bentuk terus seperti yang Kau mau. Supaya rencana-Mu digenapi melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.